Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiasa Arasid dengan NIM 240102002 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Mukti dengan NIM 240102005 dari kelas IF 24B. Oh ya, saya juga dari kelas IF 24B. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah tugas UAS praktikum struktur data tentang program C++ yang telah kami pilih dan kami buat. Langsung saja berikut adalah pemaparan materi yang akan kami sampaikan dimulai dari saya. Nah, ini ada list of content. Proses traversal BFS ini akan dijelaskan oleh saya dan proses traversal DFS akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, program yang saya pilih itu menggunakan metode Breadth First Search atau disebut dengan BFS. Nah, BFS ini adalah salah satu algoritma penelusuran atau traversal pada struktur data graph atau tree. BFS itu cara menelusuri simpul demi simpul dalam graf secara berurutan. Dari yang paling dekat dulu. Nah, contohnya tuh kayak jalan-jalan dari rumah ke rumah tetangga. Terus ke tetangga. Baru makin jauh lagi. Nah, ini adalah sebuah contoh program. Programnya codingan yang saya buat. Nah, program yang saya buat ini, pertama-tama ini saya menggunakan library dari vektor dan Q. Nah, pada bagian konstanta integer max sama dengan 100, itu berarti program membatasi jumlah simpul maksimum sebanyak 100. Nah, pada baris vektor integer grep kurung siku max membuat array dari vektor yang menyimpan daftar tetangga dari tiap simpul atau disebut adjacency list. Yang terakhir ada boolean visited. Max adalah arah yang menandai apakah simpul tertentu sudah dikunjungi atau belum. Nah, ini pada bagian void. Nah, fungsi BFS integer start ini digunakan untuk menelusuri graf mulai dari simpul node tertentu. Nah, pertama ini sebuah antrian key ini dibuat. Nah, lalu simpul awal dimasukkan ke dalam antrian dan ditandai sebagai sudah dikunjungi dengan visited kurung siku start sama dengan true. Program kemudian mencetak bahwa pencarian BFS dimulai dari simpul tersebut. Di dalam perulangan while tanda seru key.empty, program akan terus mengambil elemen dari depan antrian ya, dengan key front, mencetaknya lalu menghapus dari antrian key.pop. Setelah itu program memeriksa semua tetangga dari simpul tersebut melalui graph node. Jika tetangganya belum dikunjungi, maka ditambahkan ke antrian dan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Nah, ini tuh dilakukan agar setiap simpul hanya dikunjungi satu kali. Nah, proses ini berlanjut sampai semua simpul terhubung dari simpul awal telah dikunjungi dan diproses. Nah, untuk selanjutnya pada bagian integer, fungsi int main. Nah, dalam program ini tuh si fungsi si int main ini tuh yang menjalankan algoritma BFS pada sebuah graf tak berarah serta membuat simpul dan sisi di input secara dinamis. Karena ini graf tak berarah, maka hubungan dibuat dua arah pada baris ke 46 dan 47. Ya, kan ada graf kurung siku u dot us underscore back kurung V dan graf V push back U. Nah, itu tuh berarti membuat graf tak berarah atau undirected. Setelah semua sisi dimasukkan, pengguna ini tuh diminta memilih simpul awal untuk memulai BFS. Nah, program kemudian memanggil fungsi BFS dalam kurung buka untuk menelusuri graf dari simpul tersebut dan mencetak hasil penelusuran. Program ini memungkinkan untuk melihat bagaimana graf ditelusuri secara lebar
mulai dari satu simpul menyebar ke tetangganya terlebih dahulu sebelum dilanjut ke tingkat berikutnya. Nah, ini adalah hasil output dan graf. Masukkan jumlah simpul 6. Nah, ini tuh artinya akan ada 5 simpul karena dimulai dari angka 0. Masukkan jumlah sisi. Nah, jumlah sisi ini menentukan banyaknya sebuah hubungan antar simpul. Karena kita di sini memasukkan 5, maka akan terdapat sebuah 5 hubungan. Seperti kosong dan satu, kosong dan dua, satu dan tiga, satu dan empat, dua dan lima. Nah, seperti ini di grafnya itu maka akan tampilannya itu seperti ini. Nol ini terhubung dengan satu, satu terhubung dengan tiga, satu terhubung dengan empat, dan dua terhubung dengan lima. Nah, untuk mulai BFS dari simpul nol, itu artinya maka eh, apa namanya hasilnya itu karena seperti itu tuh karena nol ini merupakan titik awal dari penelusuran. Satu dan dua ini merupakan eh, langsung terhubung ke nol. Ya kan? Kalau dalam gambar grafnya ini satu dan dua ini terhubung dengan nol, maka akan ditampilkan nol, satu dan dua. Nah, tiga dan empat ini terhubung dengan satu dan yang terakhir ini 5 terhubung dengan dua, maka yang dicetak itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu merupakan hasil output dan graf dari program saya. Untuk kesimpulannya, program ini menggunakan algoritma BFS untuk menelusuri simpul-simpul dalam graf secara melebar. Dimulai dari simpul awal yang telah ditentukan, setelah semua data dimasukkan, program akan menampilkan urutan simpul yang dikunjungi satu persatu berdasarkan jalur terdekat. Hasil yang ditampilkan sesuai dengan struktur graf yang telah dibuat. Nah, untuk program selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Ih, baik, saya akan menjelaskan tentang DFS, Depth First Search. DFS atau Depth First Search adalah salah satu algoritma pencarian atau traversal pada struktur data atau pohon yang bekerja dengan menjelajahi setiap cabang secara mendalam sebelum berpindah ke cabang lainnya. Algoritma ini dimulai dari simpul awal, root atau node tertentu, kemudian menelusuri satu jalur hingga mencapai simpul akhir atau simpul yang tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Lalu kembali ke backtrack ke simpul sebelum untuk menjelajahi jalur lain. Nah, ini adalah program yang saya buat dengan menggunakan C++. Yang pertama, kita menggunakan iOS Map, Vector, dan Set. Kenapa? Ya, lalu ada fungsi, saya membuat fungsi DFS rekursif, void DFS mat char vector. Itu tuh fungsinya untuk mengunjungi, jadi si rekursif mengunjungi setiap node sesekali dan menjelajah anak-anaknya sedalam mungkin sebelum kembali sesuai konsep DFS. Nah, DFS tuh kayak kalau mengunjungi anak-anak itu dimulai dari kiri ke kiri ke kiri sampai mentok. Misal udah mentok baru pindah lagi. Nah, fungsi visit digunakan untuk memastikan node agar tidak dikunjungi dua kali. Jadi kayak si visit tuh gimana ya? Jadi kayak kalau udah dikunjungi teh udah nggak akan dikunjungi lagi. Nah, ini nih yang visit ini. Lalu ada integer main. Nah, dari sini kayak integer main itu graf A terhubung dengan B dan C. Nah, ini tuh kayak representasi graf dengan agensi listnya. Nah, graf A berhubungan dengan BC, B berhubungan dengan D, C berhubungan dengan EF, D
nggak ada hubungannya. E nggak ada, F berhubungan dengan G nggak ada. Nah, ini outputnya jadi kayak A, B, D, C, E, F, G. Nah, ini grafnya. Jadi di dalam grafnya tuh kayak kalau di DFS tuh ke kiri dulu ngeceknya tuh, jadi A berhubungan dengan B, E berhubungan dengan E, C berhubungan dengan E, C berhubungan dengan F, F berhubungan dengan G. Jadi hasilnya A, B, D, C, E, F, G. Ini tuh harus ini tuh, nah ini tuh harusnya tuh D, tapi salah salah tulis jadinya E, harusnya ini tuh D. Nah, kesimpulannya PDFS Divergence adalah algoritma penelusuran pada graf atau pohon yang bekerja dengan cara menelusuri simpul secara mendalam terlebih dahulu sebelum kembali dan menelusuri simpul lainnya. DFS sangat cocok digunakan untuk mencari jalur, mendeteksi siklus, atau melakukan eksplorasi penuh terhadap semua simpul dalam struktur data yang bercabang. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah